Oke, kemudian saya berikan menghitung reaksi terlebih dahulu, kan gitu ya. Menghitung reaksi terlebih dahulu. Yang paling mudah, yang paling sederhana dahulu adalah meskipun reaksinya adalah banyak, yang paling banyak tadi reaksinya adalah untuk reaksi tumbuhan apa? Ya, Momen. ya, bukan. Tumpuan yang memiliki reaksi paling banyak adalah tumpuan jepit gitu ya. Oke. Jadi saya memiliki ini dikatakan sebagai tumpuan jepit dan bebas begitu ya. Kemudian saya memiliki beban, saya anggap ini masih beban terpusat saja satu gitu. Untuk strukturnya ini belum saya hiraukan gitu ya. Ini belum saya hiraukan. Ini adalah P. Gitu. Kemudian di sini jaraknya L sama dengan misalkan 1 meter. Kemudian P-nya ini adalah 50 kg gitu. Maka untuk menghitung reaksi tumpuan, yang pertama tadi adalah ada sigma momen sama dengan 0, sigma P sama dengan 0, sigma H sama dengan 0. Kan begitu ya. Maka untuk tumpuan jepit, saya memiliki reaksi V. Saya memiliki reaksi H dan saya memiliki reaksi M. Begitu ya. Nah, ada yang menghitung secara langsung untuk jepit bebas ini. Karena apa? Sebenarnya kalau sigma momen, misalkan ini adalah di titik A, ini B, gitu ya. Momen di B itu sama dengan apa? Saya punya P. P-nya di B, Pak. Ya nggak masalah. Tapi L-nya berapa? P dikalikan L. L dari P ke B itu berapa? Sama dengan 0. Maka P dikalikan 0 sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian momen di A berapa? Momen di A berapa? Sama dengan P dikalikan dengan L. Gitu ya. Maka 50 dikalikan dengan 1 meter. Maka 50 kilogram meter. Jadi momen adalah satuannya kilogram meter atau newton meter atau kilogram sentimeter. Seperti itu. Nah, ini adalah momen di A. Lalu reaksinya dari jepit itu bagaimana? Ya sudah, sigma M sama dengan 0. Kan gitu. Jadi M pada reaksi ditambah dengan MA sama dengan 0. Kan begitu. Maka reaksi M itu adalah MA. Begitu ya. Jadi M-nya adalah min 50 kg meter. Sebenarnya ini hanya untuk menunjukkan tanda tadi, reaksi tadi. Gitu. Tapi untuk menghitungnya, momen di A berapa? Biasanya teman-teman langsung menghitung memang. Untuk menghitung, perjanjian saja bahwa searah jarum jam untuk momen itu adalah positif, kemudian berlawanan jarum jam itu adalah negatif. Untuk menghitungnya ya. Arahnya pun juga ini sebenarnya hanya perjanjian saja. Tetapi dengan adanya perjanjian itu sebenarnya dari strukturnya itu sudah sesuai dengan gambaran yang perjanjian sebelumnya tadi. Itu ternyata M reaksi atau MA sebenarnya MA reaksi ini ya. M reaksi adalah min. Nah, kalau min bentuknya tadi gimana? Kan ke bawah begini. Nah, secara fisik bayangkan bahwa ini ada P, ini adalah tumpuan begini, kemudian saya bebani begini, gitu ya.
Tuh begini. Maka bentuknya kan seperti ini. Gitu ya. Maka kalau dengan perjanjian ini sudah selesai, itu adalah melengkungnya adalah ke atas, itu adalah momennya negatif. Ternyata benar momennya negatif. Gitu ya. Nah, Selanjutnya untuk menghitung Pak, reaksi permisi, Pak. vertikal. Iya. Mohon maaf memotong, Pak. Astagfirullah. Tapi ada yang lapor belum di ACC, Pak. Iya, iya, tinggal satu. Ya, Maaf, maaf ya, enggak Pak. apa-apa. Iya, iya, enggak apa-apa. Jadi, kemudian untuk menghitung reaksi vertikal. Jadi, sigma V sama dengan 0. Gitu ya. Untuk menghitung sigma V sama dengan 0, semua komponen vertikal yang ada di dalam gambar ini harus dimasukkan. Tandanya juga begitu. Kalau misalkan kita arahnya ke atas itu positif, arahnya ke bawah itu negatif. Gitu ya. Oke, maka sigma V sama dengan 0. Kita memiliki VA. Maka VA, selain VA apalagi? Ini kan VA-nya ke atas, arahnya positif. Kemudian yang belum apa? Yang belum saya masukkan gaya vertikalnya. Itu ada P. P-nya arahnya ke bawah. Dikurangi. P sama dengan 0. Gitu ya. Maka VA sama dengan P. Sama dengan 50 kg. Gitu ya. Selanjutnya adalah sigma H sama dengan 0. Apa komponen penyusun horizontal di dalam struktur ini? Saya hanya memiliki HA. HA ke kanan, ini sama ke kanan. Kalau ini adalah hanya untuk perhitungan ya. Kalau ke kanan positif, ke kiri itu negatif. Istilahnya di dalam koordinat kartesius. Nah, HA adalah ke kanan. Maka HA. Terus apa lagi? Tidak ada komponen horizontal lain. Maka ya sudah, HA sama dengan 0. Gitu. Ini untuk membuat gambaran yang paling sederhana. Nanti kan kalau misalkan teman-teman ini beton, kemudian misalkan struktur beton gitu ya, beton, kemudian loh ini loh ada penampangnya. Apalagi kalau misalkan ini kondisi ini adalah kanopi gitu ya anggapannya. Terjepit, ini kanopinya seperti ini. Tuh. Ini kan juga punya berat. Ini kan juga ada ini kan ada dimensinya, Pak. Ini nah maka ini punya berat. Beratnya apa? Ini kalau diidealisasikan, digambarkan sebagai struktur itu adalah beban merata gitu. Jadi dalam 1 meter itu Ki adalah berapa kilogram per meter panjang. Nah ini beda lagi. Kemudian ini kok tetap nggak ada gaya horizontalnya. Biasanya kalau misalkan di dalam bangunan-bangunan coba itu dicek. Jadi ini ada yang ditambahkan tarikan ke sana gitu ya. Jadi di atapnya itu ditarik ke atas lagi gitu. Misalkan. Nah itu baru muncul nanti misalkan idealisasi strukturnya adalah ini beban merata, kemudian ada beban terpusat tarik. Maka ini, nah kalau ada seperti ini, ya sudah nanti kita uraikan. Contoh saja begini, saya membuat yang mudah dulu. Saya tidak masukkan beban merata terlebih dahulu. Struktur ini tidak saya hiraukan, berat sendirinya. Kemudian ada gaya vertikal miring. Dengan ini alfa, kemudian saya langsung berikan sin alfa sama dengan 0,6, cos alfa sama dengan 0,8. Andaikan seperti itu ya. Ini adalah P sama dengan 50 kg. Nah, sama kita menguraikan ini. Ini adalah kita uraikan. Tadi ini adalah P sin, kemudian yang di sini adalah P cos. Kan begitu ya. Ini adalah strukturnya tetap saya harus gambar. L-nya anggapan sama di sini 1 meter. Sama ini. Nah, ini beda lagi. Jadi MA, misalkan ini tetap A, ini B gitu ya. MA itu adalah arahnya ke atas ya. Ini arahnya ke atas kan. Set ini.
arahnya ke atas. Nah, karena arahnya ke atas, menghitungnya tadi, dia ternyata ini adalah ke sana, gitu, maka berlawanan jarum jam. MA sama dengan momen di A adalah min P dikalikan dengan L. P-nya itu adalah di sini harus sudah diuraikan min P sin alfa dikalikan L. Ya. Maka min sinnya 0,650 dikalikan 0,6 dikalikan dengan 1. Gitu. Maka min 30 kilogram meter. Kemudian reaksi vertikal berapa? Sigma V sama dengan 0. Kita memiliki VA ke arah atas tadi. VA. Mana sih? Oh, ini harus saya gambar juga. Ini adalah VA. Ini adalah HA. Ini adalah MA. Misalkan seperti itu. Ini adalah VA, arahnya ke atas. Kemudian ada lagi penyusun vertikal lainnya adalah plus P sin alfa. Maka ini ada VA sama dengan min P sin alfa. Gitu. Bisa dihitung. Kemudian yang kali ini sigma H sama dengan 0. Ada komponennya. HA ke kanan. Kemudian komponen horizontal lainnya adalah min P cos alfa sama dengan 0. Karena hanya ada ini ke kanan, ini ke kiri. Maka HA sama dengan P cos alfa. Jadi ini sekilas saja. Minggu depan bisa kita ulangi lagi. Ada yang ditanyakan? Maaf Pak, saya ingin nanya. Ya. Itu untuk perjanjian tanda yang vertikalnya, kalau ke atas positif ya? Kalau bawah negatif? Iya. Iya, Mas. Iya. Terus kenapa, Mas? Jadi Enggak, ini tadi ngulangin aja Pak. Pengen nanya itu oh, tadi oke. agak lupa. Ya, jadi ini hanya kalau yang di sini hanya untuk mengetahui bahwa apa namanya? VA. Misalkan di sini pada hasilnya ini yang VA ini hasilnya adalah min berapa ini? 50,36. Adalah min 30 kilogram. Kan gitu ya. Loh, ternyata reaksi dari VA ini min. Jadi reaksinya memang ke bawah. Kenapa? Loh, ternyata memang benar. Struktur ini adalah tumpuan gitu ya. Kemudian ini adalah gaya. Nah, lah ini kan ke apa namanya? Kalau misalkan ini tertarik begini, otomatis kalau misalkan ini tidak jepit, misalkan ini roll, gesernya kan bidangnya kan ini kalau misalkan tumpuan. Kalau roll dia akan tergeser ini. Tapi kalau misalkan jepit ini, otomatis dia berusaha untuk mengimbangi supaya dia tidak bergerak. Maka dia memiliki reaksi vertikal turun, reaksi vertikal ke bawah. Karena ini hasilnya adalah min, maka reaksinya di sini adalah gini, menahan ini supaya dia tidak bergerak. Iya. Jadi ini ada gaya pacing itu tadi. Kalau saya uraikan ini vertikalnya menjadi pacing saja, tapi kalau secara umum, secara resultan kan ini adalah gayanya miring begitu. Tapi secara vertikal ini adalah pacing. Maka di sini ada reaksi pacing juga, tetapi arahnya ke bawah. Jadi ya. Yang HA-nya juga gitu. Awalnya tadi misalkan di sini karena ini miring begini gitu ya bebannya, kemudian saya proyeksikan ke sini kan gitu. Jadi P cos. Nah, kemudian kalau misalkan ke sini asumsi saya tadi ke sini ke kanan, ya sudah supaya dia tidak bergerak terdorong ke sana, maka HA-nya adalah harus ke sana. Maka didapatkan HA adalah P cos dan positif. Sudah ke kanan, gitu ya. Silakan ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan Pak. minggu depan.
Ya, ada? Ada? Ada. Berarti yang panah VA yang kecil di gambarnya harusnya ke bawah ya? Ini. Iya, karena dihitung dapatnya mini. Ya. Untuk yang saya gambarkan begini, kita mempermudah, jadi arahnya yang akan kita hitung itu adalah pertama sesuai dengan ini, begitu. Pertama sesuai dengan ini. Tetapi keadaan sebenarnya setelah kita mendapatkan perhitungan ternyata dia hasilnya adalah negatif, maka yang kita asumsikan awal ini itu ternyata ke bawah. Itu. Kemudian kalau misalkan ini ada P cos gini ternyata positif, maka arah yang kita asumsikan ini adalah sudah benar. Nah, kemudian yang ini. Nah, MA ini ternyata ini arahnya ke atas, ini juga ternyata kebalikan dari ini. Gitu. Iya, Pak. Kasih, Pak. Ya. Bagus. Jadi ini tuh oke, saya kalau menghitung reaksi ya sudah, ini harus saya buat dulu seperti ini supaya arahnya dalam menghitung searah jarum jam ke kanan atau ke bawah itu sudah tahu dulu. Awalnya saya asumsikan ini, tapi ternyata setelah perhitungan jika itu hasilnya negatif, maka semuanya akan berbalik gitu aja. Berbalik arah gitu aja. Tapi nilainya tetap, cuma arahnya berlawanan. Itu saja ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Begitu ya. Kalau ada yang ditanyakan meskipun tidak bisa sekarang, saya langsung di WA juga boleh, kemudian di Google Classroom juga boleh, gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.